Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatina la ya'dil rijadihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأسرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala. Adapun pengertian iman yang berikutnya yaitu mengimani berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu sudah kita bahas iman kepada para malaikat, pada para nabi. Terus lanjut iman kepada kitab-kitab samawi, kitab yang Allah turunkan dari langit. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, maka hendaknya setiap orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, meyakini dan membenarkan bahwa semua kitab-kitab itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada para utusannya dan diturunkan menurut bahasa kaumnya masing-masing. Ada yang diturunkan dalam bahasa Arab seperti Al-Quran. Ada yang diturunkan dalam bahasa Suryani
Ada pula dalam bahasa Ibrani seperti Taurat dan Injil, dan ada pula dari yang lainnya. Maka wajib kita mengimani bahwa kitab-kitab tersebut adalah kitab yang dimuliakan, disucikan oleh Allah, yang mana untuk membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca Al-Quran, kita suarakan, maka mendapatkan pahala. Tapi kalau baca Al-Quran hanya dalam hati, buka, tidak mendapatkan pahala. Karena Al-Quran diberikan pahala bagi yang membacanya dengan disuarakan. Ketika tajwidnya bagus, makhrajnya benar, maka dia diberikan pahala dari tiap-tiap huruf bacaannya. Maka wajib diimani Al-Quran adalah salah satu kitab yang Allah turunkan dari langit. Ada pula Injil, ada pula Taurat yang dengan bahasa yang berbeda-beda, karena kitab-kitab tersebut diturunkan sesuai bahasa kaumnya masing-masing. Kalau turunnya ke Jawa pakainya apa? Ono coroko, lu paham gak lu? Kalau ke Sunda pakainya apa itu? Bahasa Kulon. Tapi tidak ada yang diturunkan ke tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Turunnya sono jauh di timur tengah sono. Maka kitab-kitab ini disebut namanya kitab samawi, kitab yang turun dari langit. Jadi kita batasin nih, ada yang namanya kitab samawi, tapi tidak ada agama samawi, nggak ada. Nah, sekarang ini mulai dimunculkan oleh kelompok-kelompok tertentu bahwa mereka menamakan diri mereka orang yang mengikuti agama samawi. Ada agama yang diturunkan dari langit. Maka mereka memasukkan ada agama Kristen, ada agama Yahudi, dianggap itu adalah agama yang diturunkan dari langit. Untuk apa fungsinya mereka menamakan agama itu sebagai agama langit? Agar menganggap agama itu betul-betul dari Allah. Padahal tidak ada agama yang diturunkan oleh Allah yang lain, nggak ada. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya satu, yaitu agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Itu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada agama yang lain lagi, nggak ada. Jadi jangan mengikuti pendapat-pendapat ada agama-agama samawi. Muncul lagi terakhir ada agama Ibrahimiyah, bahwa Nabi Ibrahim itu juga membawa agama yang bukan seperti yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Fungsinya apa? Mereka kok mengacaukan informasi ini? Fungsinya agar generasi-generasi yang baru muncul mereka bisa memilih memeluk agama mana saja, karena dianggap semua agama itu sama-sama dari Allah. Jadi mereka boleh milih Kristen, boleh milih Yahudi, boleh milih Islam, karena semuanya dari Allah dan semuanya punya kitab suci. Ini tidak benar. Kitab suci yang diturunkan itu semuanya untuk orang Islam.
Jangan dianggap bahwa kitab-kitab itu diturunkan bukan untuk orang Islam. Semuanya turun untuk orang Islam. Hanya saja dibawa oleh nabi yang berbeda-beda dan ada beberapa penambahan aturan, pengurangan aturan di dalam tiap-tiap kitab yang diturunkan. Hingga pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau pernah membawakan kitab Taurat, potongan kitab Taurat ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mengatakan bahwa saya telah berhasil mendapatkan potongan kitab Taurat. Kata Rasulullah, jangankan kitab Taurat, andai Musa hadir di hadapan saya sekarang ini, Musa akan menjalankan syariah saya. Kok apalagi kitabnya? Ngapain pegang kitab-kitab itu? Simpen sana, jauhin sana. Artinya tidak usah dibaca lagi, cukup disimpan, kasih minyak, masukin kotak. Karena fungsinya untuk apa? Untuk dikeramatin, jadikan jimat gitu. Yang mau kita baca, yang mau kita jadikan pedoman hanya satu, yaitu Al-Quran. Kenapa? Karena seluruhnya disempurnakan di dalam Al-Quran. Jadi ada Injil, Taurat, Zabur dan yang lainnya, itu telah dirangkum jadi satu, disempurnakan menjadi kitab Al-Quran yang fungsinya, yang kegunaannya akan terus berlangsung sampai nanti akhir zaman, tidak tergantikan lagi oleh kitab yang lain. Semua kitab-kitab tersebut berisi firman-firman yang benar atau isinya kalam yang hak, kalam yang lurus. Jangan sampai kita ragu isinya kitab-kitab tersebut kalau masih asli. Tapi kitab yang sekarang sudah enggak pada asli. Kitab Injil saja sudah enggak ada yang pakai bahasa Ibrani. Kitab Taurat, kitab Zabur, semuanya sudah pakai bahasa apa? Bahasa Batak. Ada bahasa mereka mencetak dalam semua bahasa, malah justru bahasa aslinya nggak ada. Maka kita khawatir juga Al-Quran. Kalau Al-Quran terjemahkan dari mulai terjemah Indonesia, ntar terjemah bahasa Sunda, ntar terjemah bahasa Betawi, ntar bahasa sono Sulawesi. Ntar lama-lama kitab aslinya nggak ada. Semuanya bacanya cuma terjemahan. Ini mengkhawatirkan. Adapun yang diutus membawa kitab tersebut adalah malaikat Jibril alaihi salam. Artinya malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menyalin semua kitab-kitab tersebut. Dituliskan oleh Allah di mana? Lauhil Mahfuz. Maka Allah perintah malaikat Jibril untuk menyalinnya menjadi bentuk lembaran-lembaran. Kemudian lembaran tersebut diturunkan oleh malaikat Jibril ke Baitul Izzah. Apa? Baitul Izzah. Mana Baitul Izzah? Sama'ud dunya, langitnya dunia. Yang kalau kita ngelongok kelihatan langit, itu namanya Baitul Izzah atau langit dunia. Dari situ kitab-kitab tersebut diturunkan satu persatu sesuai perintahnya Allah. Hari ini turun 1 ayat, besok turun 10 ayat, bulan depan turun lagi 5 ayat, sesuai yang Allah perintahkan.
semuanya telah disalin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jadi bukan terus di sana ada percetakan, bentuknya Quran nyetak di sono, enggak. Malaikat Jibril menyalinnya lah. Nulisnya pakai apa malaikat Jibril? Ya nggak ngerti, pakai laptop kali apa pakai apa, pokoknya taunya jadi aja lah gitu lah. Berapa banyak kitab yang seluruhnya diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabinya, jumlahnya tidak ada yang tahu. Karena selain kitab-kitab yang pokok, ada yang lainnya yang namanya suhuf. Apa suhuf? Lembaran-lembaran berita. Kalau kitab kan tersusun jadi satu. Kalau lembaran hanya bentuknya pisahan-pisahan yang kemudian turun ke Nabi Musa sebelum Taurat sekian lembar, turun ke Nabi Ibrahim sekian lembar, turun ke Nabi Syis sekian lembar, dan turun ke nabi-nabi yang lain sekian lembar. Hingga jumlah seluruhnya ada berapa? Tidak ada yang tahu jumlah seluruhnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kitab yang wajib kita ketahui secara terperinci ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Dawud. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya, Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa apa? Membawa kitab Al-Quran. Jangan membawa agama Islam. Kalau Nabi Muhammad membawa agama Islam, kayak yang lain gak bawa agama Islam. Oh, Islam itu dibawa Nabi Muhammad. Nah, sebelumnya belum ada agama Islam. Ini enggak benar. Semua nabi-nabi yang lainnya dalam firman Allah yang ada dalam Al-Quran, mereka menyatakan diri sebagai seorang muslim. Nabi Ibrahim menyatakan diri sebagai seorang muslim. Nabi Yakub menyatakan sebagai seorang muslim. Nabi Ayub, Nabi Yusuf, sebagaimana perkataan mereka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanifan musliman. Perkataan Nabi Yakub, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini bentuk mereka menyatakan diri mereka sebagai orang Islam. Tandanya apa? Islam bukan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad membawa kitab Al-Quran. Jadi kita berpegang kepada pokok utama. Agama itu satu, yaitu agama Islam. Adapun perubahan yang dibawa oleh satu nabi dengan nabi yang lainnya, ada perubahan sedikit syariah, sedikit penambahan, ada pengurangan. Ini yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun diutusnya Rasulullah sebagai penyempurna, sehingga agama Islam menjadi sempurna, di mana
tidak ada lagi nabi yang lain yang menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus goreng. Yang berikutnya di antara pula berita yang wajib kita imani dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa akan terjadi nanti hari kiamat atau disebut hari akhir. Boleh disebut hari kiamat, boleh disebut hari akhir. Apa bedanya? Disebut hari akhir maknanya setelah hari itu tidak ada hari lagi. Hari itu apa sih? Hah? Hari itu apa? Perubahan siang malam, itu namanya hari. Kalau siang doang belum satu hari, setengah hari namanya. Kalau ada siang ada malam namanya satu hari. Pergantian hari itu ketika sudah melewati satu hari satu malam, baru berganti hari. Nah, setelah hari itu tidak ada yang namanya malam. Adanya apa? Nggak ada siang juga. Adanya apa? Terang. Beda nih. Kamu masuk ke dalam ruangan, dikasih lampu terang, di dalamnya kamu 2 bulan. Kamu tahu nggak kapan siang kapan malam? Taunya apa? Terang. Nah, begitu. Jadi nggak ada siang, nggak ada malam, adanya terang. Kenapa? Karena nggak ada perubahan, pergeseran pagi, siang, sore, termalam, nggak ada. Hingga setelah itu tidak ada hitungan hari. Maka setelah itu nggak ada waktu untuk menghitung lagi berapa lama saya akan hidup, selama-lamanya. Adapun hitungan hari hanya ada di dunia, terbatas. Ada pula yang mengatakan bahwa hari-hari akhirat itu waktunya diperlambat oleh Allah. Diperlambat selambat-lambatnya. Kenapa? Kalau di dunia ini 1000 tahun, di akhirat 1 hari. Ya, kalau mau dihitung pakai hari, di dunia 1000 tahun, di sono berarti diapain itu? Diperlambat. Dan bisa juga dipercepat. Kayak apa contohnya? Contohnya kayak main film. Baru lahir tahu-tahu gede. Habis gede tahu-tahu punya anak. Itu diapain? Dipercepat. Allah boleh saja mempercepat waktu dan boleh saja memperlambat. Maka di akhirat waktu itu diperlambat oleh Allah. Jadi wajib kita mengimani adanya hari kiamat. Hendaknya setiap orang mukallaf, laki-laki maupun perempuan, percaya dan meyakini bahwa pasti atau wajib aridhi akan terjadinya hari kiamat. Habis makan apa dia tadi? Kejem bener itu. Maksudnya kalau disebut sebagai hari kiamat adalah hari dibangunkannya semua makhluk. Sesuai artinya kiamat, asal daripada koma,
yaqumu qaim. Ini namanya disebut hari kiamat atau hari kebangkitan, di mana semua makhluk yang dimatikan oleh Allah di antara jin dan manusia itu dibangkitkan. Yang enggak dibangkitkan siapa? Kucing. Tadi enggak dibangkitkan, bebas dia. Udah enggak bangkit lagi, sudah mati, qaid, udah aman, dia enggak bangkit lagi. Makanya nanti banyak di antara manusia yang karena penyesalannya mereka mengatakan, ya Allah, kenapa dulu saya enggak jadi kucing saja? Karena merasa akan aman, enggak akan ada perhitungan, enggak akan ada hisab, enggak akan ada siksa. Adapun kita dibangkitkan untuk apa? Karena kita ini mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang punya tanggung jawab, yang diberi tanggung jawab, memikul tanggung jawab, rupanya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka dibangkitkan untuk apa? Untuk dimintain tanggung jawabnya. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan, ini akan datang waktu di mana semua tindakan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mereka yang sudah tahu hidupnya kacau, hidupnya hancur, hidupnya jauh dari rahmat Allah, penyesalannya mengatakan, ya Allah, udah, kalau saja dulu saya jadi hewan akan aman saya. Ada lagi sampai yang nanti setelah dibangkitkan kemudian digiring semuanya ke padang mahsyar. Dibangkitkan dalam keadaan apa? Seneng lo ya. Ada perbedaan, ada yang mengatakan sesuai pakaian yang dibawa ketika mati. Kalau dia dikafanin ya bangun pakai kain kafan. Kalau dia matinya pakai pakaian ya begitu pakainya. Ini ada berita perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan semuanya telanjang. Kenapa? Karena itu semua pakaian dunia. Nanti setelah di akhirat akan diganti pakaian akhirat, pakaian keabadian, pakaian yang tidak akan rusak lagi, yang tidak akan hancur lagi, yang nggak perlu tukang jahit, nggak perlu tukang sol. Kalau pakai sampai pikun nggak habis-habis, itu nggak rusak-rusak, nggak jebot-jebot, nggak tua-tua. Ini dikatakan demikian. Siapa yang pertama dikenakan pakaian akhirat? Dalam riwayat ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Nabi Ibrahim di antara nabi yang merelakan pakaiannya dan dirinya dibakar. Padahal waktu dibakar, yang terbakar dari diri Nabi Ibrahim apanya? Waktu Nabi Ibrahim dilempar ke api, dibakar oleh Raja Namrud, yang terbakar dari diri Nabi Ibrahim apanya? Tali yang mengikatnya. Selainnya dalam riwayat tidak ada yang terbakar. Walaupun ada yang mengatakan, oh pakaiannya ikut terbakar, tapi kulitnya tidak ikut terbakar. Tapi kita pakai pendapat yang mengatakan yang terbakar hanya talinya. Maka Nabi Muhammad SAW nanti akan pertama dibangkitkan dan diberikan pakaian akhirat. Kemudian menyusul nabi-nabi yang lain, menyusul para sahabat, menyusul semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga semuanya digiring ke padang mahsyar
dalam riwayat Al-Quran mereka akan datang dalam rupa yang tidak seperti di dunia. Apa rupanya? Rupanya akan seperti amal perbuatannya. Kalau amalnya buruk akan tampil sebagai orang yang buruk. Kalau amalnya baik akan tampil sebagai orang yang baik. Orang yang selalu buka kerudung akan tampil dengan keadaan yang menyedihkan. Orang yang selalu minum arak akan tampil dalam keadaan yang menyedihkan. Orang yang ahli zina akan tampil dalam keadaan bau kemana-mana hingga orang tidak mau mendekatinya. Dari jauh orang sudah tahu ini bau. Dalam keadaan yang bermacam-macam. Ada yang badannya manusia, kepalanya babi. Ada yang separuh kulitnya hilang, tinggal tengkoraknya. Siapa? Orang yang suka membicarakan orang lain, menghibah orang lain, menggosip orang lain. Maka dikatakan oleh Rasulullah, mereka seperti memakan daging saudaranya sendiri. Maka dia diambil dagingnya dan tampak bahwa kulitnya hilang, tinggal tengkoraknya yang tampil. Begitu pula bermacam-macam keadaan. Ada yang berkeringat hingga keringat itu menenggelamkan dirinya. Ini keadaan suasana yang tidak lagi seperti suasana di dunia. Kalau di dunia itu ada yang namanya hukum adat, hukum kebiasaan. Kalau tempat datar ya kita jalan. Kalau ada air mengalir ya ngalir ke bawah. Itu hukum apa? Hukum adat, hukum kebiasaan. Tapi hukum akhirat tidak seperti hukum dunia. Ada yang aneh di sana, ada yang luar biasa di sana yang tidak seperti hukum dunia. Hingga kalau keringat saya menetes, maka keringat saya hanya memenuhi diri saya, tidak mengalir ke tempat yang lainnya. Itu adat akhirat, bukan adatnya dunia. Maka kita akan mengalami segala keanehan-keanehan yang nanti akan kita jumpai sejak mulai kita sakaratul maut. Ketika sakaratul maut mulai itu kebiasaan akhirat mulai muncul. Artinya kita ngomong, kita melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Kita bisa bicara dengan orang lain yang orang lain nggak dengar yang orang ngobrol sama saya. Ini mulai muncul pada masa itu hingga sampai meninggal, dibangkitkan sampai nanti kumpul ke padang mahsyar. Lalu setelah semuanya bangkit dalam keadaannya masing-masing, mereka akan digiring ke padang mahsyar. Siapa yang menggiring? Para malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Bagaimana keadaan malaikat? Mereka melihat kita hanya seperti nasi di piring. Allah jadikan para pengawal-pengawal itu yang luar biasa besarnya, dan mereka menggiring kita ke suatu padang yang kemudian nanti akan dipisahkan mana orang-orang yang baik dan mana orang-orang yang buruk. Maka pada masa itu orang begitu ketakutan, orang begitu khawatir, jangan sampai saya diangkat oleh malaikat dipindahkan ke tempat yang jelek. Mereka semuanya berharap berada pada tempat yang baik, yaitu ashabul yamin. Jangan sampai masuk ashabus shimal. Ada kelompok kiri, sayap kiri, ada sayap kanan. Makanya kamu kalau makan ayam biasakan makan sayap kanan biar masuk ashabus shimal, ashabul yamin. Jangan sampai masuk ashabus shimal. Setelah di padang mahsyar, mereka akan berkumpul di sana selama berapa? 1000 tahun.
Padang mahsyar itu digambarkan seperti halte, tempat penantian. Dari situ akan pindah lagi kita ke tempat persidangan. Setelah bangkit, dikumpulkan di padang mahsyar, digiring lagi ke tempat persidangan. Di tempat perkumpulan itu, maka kita akan kumpul di situ di padang mahsyar selama 1000 tahun. Nah, ditanya 1000 tahun itu 1000 tahun dunia apa 1000 tahun akhirat? Kalau 1000 tahun akhirat berapa berarti itu kira-kira? Wes, pokoknya kalkulator kalau buat ngitung keluarnya apa? Error. Udah nggak bisa lagi menghitung udah. Kalau 1000 tahun akhirat. Makanya perjalanan kita setelah mati itu nggak gampang. Perjalanan kita setelah mati itu nggak cepet, nggak. Hidup di dunia itu sangat cepat kalau dibandingkan akhirat. Jangan dianggap orang usia 60 tahun, orang usia 100 tahun, usia 200 tahun dianggap lama. Enggak. Maka di Quran mengatakan dunia itu hanya sekejap loh. Wong bertahun-tahun lama banget kok sekejap. Lihatnya jangan lamanya di dunia, lihatnya bandingannya. Kalau 100 tahun dibandingkan 1.000.000.000 tahun, lama apa sebentar? 1 jam dibandingkan 1 tahun, cepet apa lama? Kalau kamu lagi ngalamin 1 jamnya, ya kayaknya lama. Apalagi sendirian, bokeh, nggak ada pacarnya, PT doang dah, udah sumpek apes ini, nunggu waktu sejam aja lama bener. Tapi kalau dibandingkan setahun, sejam itu cepet. Nih waktu yang akan kita alami demikian, hingga setiap orang yang di padang mahsyar nanti akan mengalami kegelisahan yang luar biasa, kecuali orang-orang yang diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada masa itu di padang mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada halte yang ekonomi, ada yang eksekutif, yang ada apanya? Ada AC-nya, ada kipasnya, dinaungi oleh awan, dinaungi oleh atap yang Allah siapkan. Siapa mereka? Orang-orang khusus. Yang dikatakan ada 10 orang yang akan dinaungi oleh Allah nanti di akhirat. Di antaranya siapa? Pemuda-pemuda yang senantiasa menghidupkan masjid. Ini pemuda-pemuda yang senantiasa menghidupkan agama mereka yang nanti akan dipilih oleh Allah untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemuda jangan sampai jauh dari masjid. Jangan yang dihidupkan itu perapatan, yang dihidupkan diskotik, dihidupkan, nggak usah, biar hidup sendiri. Kita hidupkan masjid kita agar kita mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah dikumpulkan di padang mahsyar, mereka menunggu masa penantian, lalu mereka akan dipindahkan lagi kemana? Ke tempat persidangan. Bagaimana cara pindahnya? Cara pindahnya ada
yang berkumpul memohon kepada para nabi. Datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Ibrahim. Wahai para nabi, wahai bapak kami, engkau adalah utusan Allah, mintakan kepada Allah agar kami dipindahkan dari padang mahsyar. Para nabi hanya mengatakan coba datang ke nabi yang lain. Nabi Adam melempar ke Nabi Nuh, Nabi Nuh melempar ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ke Nabi Musa, Nabi Musa ke Nabi, terus sampai ke Nabi Isa. Dari Nabi Isa dilempar lagi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai ke Nabi Muhammad, dari jauh dipanggil ummati, ummati. Hanya Rasulullah yang menunggu kedatangan mereka. Setelah mereka semua berkumpul di hadapan Rasulullah, Rasulullah bersujud di hadapan Allah dan minta mereka dipindahkan dari padang mahsyar ke tempat persidangan. Maka Allah perintahkan Rasulullah untuk mengangkat kepalanya dan dikabulkan doa Rasulullah. Lalu mereka semua digiring ke padang tempat persidangan. Dari mulai waktu pindah itu, maka semua manusia berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memuji Rasulullah, mereka memintakan terima kasih pada Rasulullah. Kenapa? Berhasil memindahkan semua manusia ke tempat yang lebih aman, lebih nyaman, lebih tenang, hingga semuanya, enggak kafirnya, enggak mukminnya, enggak jinnya, semua berterima kasih pada Rasulullah. Maka momen terima kasih itu namanya apa? Namanya apa? Derajat yang mulia. Disebut namanya maqamal mahmud. Kamu kan sering doa tiap waktu kalau habis adzan. Wab'adhul maqamal mahmud alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa kita agar Rasulullah senantiasa berada pada maqamal mahmud. Apa maqam mahmud? Maqam terpuji, di mana semua manusia memuji Rasulullah. Kapan mulainya maqam itu? Sejak manusia dipindahkan dari padang mahsyar. Sampai kapan selesainya? Sampai seluruh manusia masuk ke neraka dan masuk ke surga. Kosong di luar sudah. Maka selesailah maqamal mahmud. Mereka kembali mendapatkan kenikmatan dari Allah hingga mereka memuji Allah, dan yang satu mendapatkan siksaan hingga mereka minta ampun kepada Allah. Tapi sebelum mereka masuk, semuanya yang ada di lisan mereka hanya memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung ada Nabi Muhammad. Coba enggak pindah-pindah kita. Bahkan ada orang-orang yang tahu keadaan dirinya yang begitu penuh maksiat, mereka mohon kepada Allah, ya Allah, udah tolong saya dari padang mahsyar, nggak usah dipindah lagi ke tempat yang lain ya Allah. Nggak usah dipindah ke tempat persidangan, langsung masukin saja saya ke neraka ya Allah. Kenapa? Tempat persidangan itu akan mengalami siksaan yang baru. Apa siksaannya? Akan dipermalukan seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dibuka aib kita di hadapan manusia. Maka mereka yang malu keadaannya, ya Allah tolong jangan disidang ya Allah, gebukin aja langsung ya Allah, dia langsung neraka aja saya siap ya Allah, nggak usah pakai di. Kenapa? Begitu menyedihkannya masa itu. Orang begitu takut aibnya dibuka, orang begitu takut dosa-dosa ditampilkan oleh Allah. Tidak ada satupun yang tersisa dari semua yang kita kerjakan kecuali akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka masing-masing mereka
punya harapan yang besar kepada Allah. Siapa yang diharapkan? Syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka akan dipindahkan ke tempat persidangan untuk apa? Untuk dihitung amal baiknya. Mana yang lebih banyak? Apakah amal baiknya atau amal buruknya? Kalau amal baiknya lebih baik, maka akan disegerakan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal buruknya lebih banyak, diapain? Terserah Allah. Kalau Allah berkenan, maka bisa diampuni oleh Allah. Kalau Allah tidak berkenan, maka akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang namanya masa ampunan dari Allah. Orang yang matinya bertaubat kepada Allah, maka bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi orang yang matinya tidak bertaubat, kata ulama, mereka inilah yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Mereka akan disiksa oleh Allah, walaupun nantinya akan diangkat kembali, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masing-masing akan dihitung amalnya. Berapa lama perhitungannya? Kalau ngitungnya kayak apa? Kasir swalayan ya lama. Cak satu, apalagi wow, kapan kelarnya? Satu orang bisa Allah akan menghitung mereka dengan hitungan yang sangat cepat, hingga waktunya bisa singkat dalam tiap-tiap orang, yang kemudian berganti satu orang kepada orang yang lain. Dan masing-masing akan dipanggil sesuai namanya. Fulan bin Fulan maju, Fulan bin Fulan maju. Maka disitulah kamu diminta untuk memberikan nama yang baik untuk anak kamu. Nah, ketika dipanggil, dia bangga namanya baik. Jangan Mangkok bin Tembok, kan repot. Namanya Mangkok, bapaknya Tembok, ini kan repot. Kasih anak kita nama yang baik agar mereka punya kebanggaan ketika diundang oleh Allah. Apalagi punya nama dengan nama Muhammad. Masya Allah. Namanya saja sama dengan Rasulullah, itu mendapatkan dispensasi yang banyak. Saya punya saudara dulu, ada saudara saya Habib, punya anak 5 laki semua, tidak ada yang dikasih nama Muhammad. Soleh, Ali, Abdurrahman, Abdullah. Kok enggak pakai Muhammad? Kesenengan nanti dia. Lu cari selamat sendiri, jangan. Bapaknya luar biasa. Kenapa? Tahu dikasih nama Muhammad aja dapat dispensasi. Sampai semuanya nanti akan disidang. Setelah disidang, terus kemana lagi? Akan melewati jembatan Sirat, penyeberangan untuk menuju ke surganya Allah. Sebelum lewat jembatan, ada yang mengatakan ada telaga Kautsar. Telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang mampir ke situ bisa minum di situ, diundang oleh Rasulullah ke situ, diberikan suguhan minumannya. Setelah minum, dia tidak akan merasakan lapar dan haus lagi untuk selamanya. Walaupun dia masuk neraka, di neraka tidak kehausan dan tidak kelaparan. Minum dari padang, dari apa? Dari telaga Kautsar, telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu masing-masing setelah itu akan melewati jembatan. Dikatakan seluruh manusia yang masuk surga
semuanya akan lewat neraka. Ada yang lewatnya di atasnya, ada yang lewatnya di dalamnya. Pokoknya lewat. Gak ada yang gak lewat, gak ada, semua pasti lewat. Hingga para nabi pun pasti lewat. Cuma lewatnya lewat jalan tol, kan lewat jalan layang di atas. Nah, lo makanya siap-siap etol dari sekarang. Kalau nggak pakai etol, lo lewatnya bawah, lampu merah, kena macet, kena repot dah. Maka siapkan etol lewat atas. Maka yang pada dirinya terdapat dosa, maka dia akan terbebani dengan dosanya dan dia akan jatuh dari jembatan tersebut, akan disiksa oleh Allah sesuai takaran dosanya, lalu diangkat kembali dan lewat lagi ke jembatan sampai nanti selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama lewat jembatan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah lewat jembatan, Nabi sampai dengan secepat kilat. Kemana Rasulullah? Kemana Rasulullah? Menunggu di depan pintu surga. Ngapain? Memperhatikan umatnya dan memohon kepada umatnya yang lewat dan jatuh. Rasulullah ikut naik turun, ya Allah naikkan dia ya Allah. Manusia yang paling sibuk nanti di padang mahsyar di hari akhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk ngapain? Sibuk menyelamatkan umatnya yang masuk ke dalam jurang api neraka. Maka kalau kita nggak bisa dari sekarang meraih hatinya Rasulullah, mengingat Rasulullah, bersalawat pada Rasulullah, bagaimana kita mau diingat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka sejak sekarang kita banyak salawat kepada beliau. Agar apa? Beliau mengingat kita sebagai orang yang pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nanti semuanya masuk ke dalam surganya Allah, diselamatkan, maka Rasulullah akan masuk ke dalam surga bersama umatnya. Adapun orang kafir, mereka semuanya tidak ditimbang amalnya, tapi langsung dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Menurut pendapat sebagian ulama, di orang kafir kan jembatan itu, di jembatan itu nanti ada pos, beberapa pos pertanyaan. Pertanyaan pertama masalah iman. Kalau iman lolos, baru dia lewat jembatan. Ada pertanyaan sholat. Kalau pertanyaan iman gak lolos, kemana dia? Lift. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal milih nerakanya. Munafikin langsung lift neraka paling bawah, fidarkil asfali minan nar. Diintipnya neraka yang paling bawah. Dari satu neraka ke neraka yang lain berapa jaraknya? Ribuan tahun perjalanan manusia. Dari satu neraka ke neraka yang lainnya terus bertingkat-tingkat. Neraka yang paling bawah untuk orang munafik. Kenapa? Munafik itu serigala. Wajahnya kayaknya baik, hatinya ingkar kepada Allah. Maka mereka paling keras siksanya. Di atasnya lagi ada orang Yahudi, orang penyembah berhala. Di atasnya lagi orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Terus bertingkat-tingkat. Yang paling atas nerakanya orang Islam. Neraka yang mana neraka itu nanti akan hancur dan habis penghuninya karena diangkat semuanya ke dalam
surganya Allah dan neraka itu akan dihancurkan oleh Allah. Adapun neraka yang lainnya akan kekal untuk selama-lamanya. Ini yang wajib kita imani secara sekelumit. Ini loh gambaran yang akan kita peroleh nanti setelah kita bangkit dari kubur, dan ini wajib diimani. Ini beritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan selesainya pembicaraan ini, selesai pula lah apa yang harus kita yakini dari semua akidah di dalam agama, yang totalnya semuanya ada 64 akidah. Maka siapa yang iman 64 akidah ini, imannya selamat di dunia sampai nanti di akhirat. Perjumpaan yang akan datang kita akan simpulkan dari satu persatu yang telah kita bahas menjadi 64, semuanya terkumpul di dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya orang kalau zikir kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia diminta mengingat 64 akidah tersebut sebagai pedoman agama kita. Insyaallah kita sambung setelah Lebaran. Motong berapa? Insyaallah mudah-mudahan nyampe tempat saya. Kita teruskan yang akan datang insya Allah. Ini hari-hari bulan Dzulhijjah. Manfaatkan hari-hari yang baik ini, hari-hari yang sampai dijadikan oleh Allah sebagai sumpah. Wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan 10 hari malam-malam 10 hari bulan Dzulhijjah, khususnya nanti pada hari Arafah kita puasa, karena hari itu dikatakan oleh Rasulullah tidak ada hari di mana hari Allah banyak mengampuni hamba-hambanya kecuali hari di hari Arafah. Di puasa pada hari itu dosa kita kepada Allah atau dosa kita kepada manusia yang semestinya nggak bisa diampuni kecuali minta maaf, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkan hari tersebut untuk kita berpuasa. Mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan dari Allah dan dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala al-dha' ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba fasolana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada dhasi suhbi walhamdulil ilahi il bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.